tersebut yang mengandung dosa, ucapkan astagfirullahaladzim. Tuh, katanya begitu. Astagfirullahaladzim ini luar biasa nih. Ucapan astagfirullahaladzim. Dan yang kelima, apabila katanya engkau melihat seseorang atau kena musibah siapa saja, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khususnya ya, calon pengantin kan biasanya kalau mau bini yang baru nikah kan sayang banget ya. Jatuh bawa piring, hati-hati neng, montok jatuh tuh begitu. Kalau udah tua kayak kita nih, biasanya aki-aki begitu. Jangan begitu. Jadi yang bagusnya innalillahi bawa piring tuh. Jadi ada orang innalillahi bukan orang meninggal aja. Orang bawa piring jatuh innalillahi, kepreset innalillahi. Pokoknya sesuatu yang kena musibah itu adalah innalillahi. Jangan kita bilang hati-hati. Itu hati-hati itu ngomong begitu, seakan-akan kita nggak redha atas qadanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, apabila katanya kita ingin, artinya di situ tidak sesuatu yang tidak kita inginkan, ucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu katanya. Bukan ini kan 6. Dan yang ketujuh adalah pagi sore ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah itu nanti katanya jadi kartu. Kartu apa? Kartu keselamatan. Selamat tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kamu sekalian, walisan dan jakir. Terus yang satu. Terus yang kedua, apabila seseorang ingin bahagia dunia akhirat, wa qalbun syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Di khususnya adalah bahwa syukur ini adalah yaitu sumber rezeki. Jadi orang yang selalu bersyukur akan ditambah rezekinya. Kalau orang bilangnya ya bulan ini lewat aja tuh gajian, besok lebih habis lagi itu. Makanya harus syukur. Orang dikandai syukur akan ditambah tuh. Wa qalbun syakirun, sumber rezeki lewat usaha, lewat sedekah. Di saat munajat mau ada acara, ya sedekah gini ngundang kita. Barangkali ntar ada besoknya nggak usah. Ada, itu adalah apa? Sumber rezeki. Insyaallah lancar besok. Sumber rezeki apalagi diantaranya yaitu banyakin dalam rangka istighfar. Sumber rezeki juga banyak sumber rezeki. Dan ada pula yang bikin rezeki kita seret. Kata Sayyidina Ali, yang bikin rezeki kita seret di antaranya kalau di kamar mandi ngobrol. Suka ngobrol nggak Pak Ibu? Apalagi nyanyi, ahli seret nih kata Sayyidina Ali. Kemudian apalagi yang bikin seret rezeki? Kalau makan di depan pintu. Hati-hati nih. Tuh, apalagi motong kuku di hari Minggu sama hari Sabtu. Hati-hati nih, motong kuku ada aturannya juga. Di antaranya motong kuku yang bagus hari Kamis, hari itu nyiapin besok Jumat, hari Senin, supaya jangan hari Sabtu sama Minggu. Bikin syarat rezeki. Kemudian apalagi bikin syarat rezeki? Yaitu beli minyak di malam hari. Nah, orang dulu bilang kalau beli minyak, kalau malam bilang beli air. Tuh, betul aja Sayyidina Ali kalau mau tahu. So, dan juga katanya sumber rezeki yang bikin syarat rezeki adalah kalau sholat enggak doain orang tua kita. Tuh, sumber rezekinya habis tuh, artinya maka orang tua kita doain tuh. Jadi wakal pun sakiran yang kedua. Yang ketiga adalah kebahagiaan dunia akhirat kata Rasulullah, yaitu wa badanun sabirun, badan yang sabar. Kalau udah usia 50, 40 kan ada aja penyakit. Gitu ya Ustaz. Yang gitu kita alamin ya. 40 tahun kadang-kadang sudah ada asam urat, ada yang namanya darah tinggi segala macam. Sabar karena orang sakit ini ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Kalau saya bahas masalah orang sakit, ini waktunya mah bisa jam 10-an jam 11 tuh. Jadi pokoknya sabar gitu. Dan yang keempatnya kata Rasulullah, sumber kebahagiaan dunia akhirat, wa zaujatun mu'minatun sholihatun, yaitu punya istri yang mukminah, yang salehah. Tuh, ini yang salehah. Tapi Bapak Ibu sekalian, khususnya nih calon pengantin baru yang menikah besok, kalau kita ingin punya istri yang salehah, lakinya harus saleh. Tuh, kadang-kadang laki kemana-mana pakai tanah pendek, bagaimana bininya musoleha? Ini kan Allah
itu haram. Ya harus lakinya soleh. Kenapa? Bahwasanya istri yang soleha itu artinya suami yang soleha ada 4 faktor. Yang soleha. Apa dalam suami soleha? Faktor yang pertama dalam hal bekerja sama dalam mengatur ekonomi suami yang istri dalam soleha hati-hati. Artinya apa? Kalau bisa yang gaji bulanan sampai tanggal 31 cukup tuh mengatur bekerja samanya, mengatur keuangannya tuh 31 cukup. Ya cukup, jangan sampai apalagi ada lebihnya bisa nabung, kan enak banget tuh. Enak banget. Ya jadi kalau suami dan istri yang soleha bisa mengatur. Ini kadang-kadang gaji sebulan 10 hari udah habis, bahkan 2 hari udah habis, ngutang lagi. Kalau bicara hidup sebetulnya nggak mahal Bapak Ibu sekalian. Yang bikin mahal adalah gaya hidup. Kita lihat ya, pakaian-pakaian luar biasa, makanan luar biasa tuh. Faktor yang kedua, suami istri yang soleh dan soleha. Faktor yang kedua adalah bekerja sama dalam mengurus anak. Tuh jamaah sekalian. Kalau punya anak nih khususnya calon pengantin baru, kalau nanti punya anak, kalau anak ini kan harus kita urus, apalagi seorang ibu yang madrasatul ula untuk mengajarkan di rumahnya. Jadi kalau anak usia daripada 7 tahun itu anak tersebut jadikan kayak raja. Biasanya kan apa aja diturutin umur 7 tahun ya. Kemudian anak daripada 10 tahun ke atas, sisanya ABG, itu laksana adalah kawanan. Kawanan nggak selalu dikekang. Di luar artinya dilepas tapi diperhatiin. Kalau udah 40 atau 20 tahun laksana fitrah itu biar anak diperhatiin sama orang tua. Ini itu. Jadi suami istri yang soleh dan soleha bekerja sama dalam mengurus anak. Lalu yang ketiga, faktor yang ketiga suami istri yang soleha adalah bekerja sama dalam urusan rumah tangga. Jadi artinya nih kalau bininya di dapur, laki harus bantuin. Nabi begitu. Kalau bininya lagi ngayur gitu, Nabi ikut motong-motongin sayuran. Tuh. Nabi minta umpat begitu kan sekalian tuh. Jadi enak istri juga begitu. Tuh, jadi dalam rumah tangga bekerja sama. Dan yang keempat, faktor keempat, suami istri yang soleh dan soleha, yaitu apa? Dalam hal bekerja sama, dalam hal permasalahan rumah tangga. Jadi di atas laksana orang ngulur bendera. Satu ngulur, satu nahan. Kalau dua-duanya ngulur bisa lepas. Tuh. Jadi permasalahan dalam rumah tangga khususnya ini pengantin baru. Kalau orang menjalankan kehidupan rumah tangga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masa-masa penyesuaian. Kalau udah 4 tahun ke sana udah enak. Kalau kayak orang naik kapal udah biasa tuh. Berbagai macam angin, ombak dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang orang banyak baru nikah beberapa bulan, beberapa tahun udah pada cara itu nggak bisa mengatasi permasalahan. Jangan sekalian terus kan nih. Terus ya kita lagi ya. Nabi Allah Daud, kita tahu Nabi Allah Daud adalah bapaknya Nabi Allah Sulaiman. Minta kepada Allah 4 hal. Di antaranya lisan yang selalu berpikir. Itu sesuai dengan lisan Nabi. Kenapa Nabi Allah Daud ketika jalan-jalan ke laut, melihat dia katakan ada cacing lagi mulai-mulai di laut panas. Kata Nabi Daud, ini cacing Allah ciptakan buat apa? Cacing ngomong, Nabi Daud, itu tahu cacing. Engkau perlu ketahui saya ini zikir kepada Allah sehari katanya 70 kali. Kaget Nabi Allah Daud, maka dia minta lisan untuk berzikir. Dan juga Nabi Daud minta hati yang selalu bersyukur. Sesuai sama hadis Nabi tadi itu, hati bersyukur. Kalau orang bersyukur enak, walaupun dikit terasa banyak. Kenapa? Bicara tenang udah pasti senang. Tapi bicara senang belum tentu tenang. Banyak kita lihat orang kaya nyari tempat penginapan, nyari tempat berbagai macam pada rumahnya luar biasa. Karena nggak tenang. Tapi kalau orang bersyukur, insya Allah tenang. Dan juga yang ketiganya Nabi Allah minta, Nabi Daud, yaitu badan yang selalu sabar. Kenapa dia sama hadis Nabi? Kenapa? Kebahagiaan seseorang ada 2. Pertama kebahagiaan yaitu nggak bolak-balik ke dokter. Enak, sehat berarti. Enak kalau dokter, enak. Bapak kalau dokter cuci darah lain sebagainya, waduh luar biasa. Enak kalau bapak dokter. Kebahagiaan yang kedua nggak bolak-balik kepada penguasa. Coba kalau penguasa, kenapa? Bahwasanya umat Nabi yang dikatakan bahaya ada 3. Pertama, kalau udah cinta sama duit.
kedua kalau udah katanya yaitu cinta sama kekuasaan, dan ketiga kalau udah bolak-balik ke pintu penguasa. Jadi Nabi Allah Daud minta badan yang sabar agar kiranya badan tersebut disehat berarti. Dan yang keempat Nabi Allah Daud minta yaitu apa? Istri yang dapat membantu, menolong, mendukung dalam rangka urusan dunia terlebih-lebih akhirat. Karena jarang biasanya kalau perempuan itu ya ada orang yang membeli kambing, saya dagang kambing itu, saya musyawarah dulu gini pasti nggak jadi dia, benar aja. Tuh, bukan biasanya jarang didukung tuh. Akan Nabi Allah Daud minta. Dan yang terakhir yaitu Nabi Allah Daud juga katanya meminta itu tadi itu, dan Nabi Allah Daud berlindung dari utang. 4 Nabi Allah berlindung. Apa yang pertama? Nabi Allah Daud berlindung yaitu punya anak yang anak tersebut banyak ngatur dia. Tuh, Nabi Allah berlindung. Banyak sekarang laki bini pada kerja, bapak emaknya jadi MC. Apa MC? Ngomong cucu. Banyak kan bu? Iya, padahal Masya Allah ada seseorang naik haji padahal dia bisa tawatin apa-apa, tapi digendong sama anaknya. Dia makan bisa buangin tulang ikan, tapi dibuangin sama anaknya tuh. Dia nanya sama Rasulullah, apakah saya itu berbakti? Allah, ini baru balas putih. Masya Allah, orang tua. Makanya Alqamah hidup di zaman Nabi, sahabat Nabi, sholat bersama Nabi. Begitu sakaratul maut, Alqamah tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Tidak bisa. Lalu dipanggil emaknya nggak mau. Kata Rasulullah, kalau begitu kasih kabar emaknya, akan saya bakar di Alqamah. Begitu kalimat dibakar, kata emaknya, ya mana ada orang yang tega sama anak kalau mau dibakar. Apa kesalahan Alqamah? Begitu udah nikah, sama emak sama babanya, udah kurang perhatian, sama bini perhatiannya. Jadi ini ananda kita, bahwa bakti kita kepada anak, khususnya bapak dan ibu, nggak ada kata batas sudah menikah, kecuali istri. Dia bakti sama suami sama dengan dia berbakti kepada kedua orang tuanya tuh, begitu. Jadi banyak anak dia berlindung Nabi Daud agar kiranya punya anak jangan mengatur dia. Sampai jam berapa sih? Dikit lagi ya? Iya, dikit lagi ya. Ini biar tuntas ya. Sebetulnya saya ada yang menungguin, ada orang meninggal, suruh mandiin malam ini. Yang namanya Amir di berapa aja harus mau nih. Ada yang nungguin tapi nggak apa-apa saya bilang. Terus rapi aja. Nabi Allah Daud minta yang kedua, yaitu apa? Punya bini jangan bikin cepat ubanan yang belum pada waktunya. Karena ada orang uban masih muda umur 35 tahun ubanan. Kenapa? Punya bini galak banget, punya bini cerewet banget. Saya pernah punya teman ada di tempat kerja itu makan cabai sekaligus 5 lalu makan gorengan. Saya nanya, emang nggak pedas kan? Agak lebih pedesan bininya di rumah sama mulutnya. Iya, kata dia, pedesan bininya di rumah domelin mulut dia. Tuh, jadi ini punya bini yang gak bikin ubannya cepat tumbuh kan banyak. Sekarang kalau usia 40 ubanan wajar, kayak saya usia 50 lebih ubanan wajar. Ini belum 40 tahun itu udah ubanan tuh Nabi Daud minta. Tapi zaman sekalian uban ini jangan dikabur. Rasulullah ketika ditemui oleh sahabat, Rasulullah lagi nangis. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kenapa kau menangis? Tadi malaikat Jibril datang kepadaku mengasih kabar. Kabarnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala malu menyiksa orang yang punya uban. Oh, masalah makanya jauhin Bapak. Tapi yang saya sedih, kenapa nggak sedih? Orang ubanan lagunya kayak bocah banyak. Tapi saya lihat di HP udah aki-aki pada nyawer. Ada nggak di sini? Mudah-mudahan sini nggak ada ya. Lagi sedih tuh. Udah ubanan, rambut udah putih, diajak sholat susah banget, diajak haji susah banget tuh. Nabi sedih tuh kalau mau tahu kenapa. Nabi katakan bahwa umatnya jangan sampai ada yang kena masuk neraka tuh. Nabi sedih. Jadi Nabi Allah Daud minta agar kiranya bahwasanya jangan bikin ubannya cepat tumbuh sebelum waktunya. Kenapa? Bininya selalu minta macam-macam tuh, jadi bikin cepat tumbuh uban. Artinya dia lagi tanggung bulan, ngajakin pasar malam, lagi tanggung bulan, minta dibeliin baju, kan banyak begitu. Ini pengalaman pribadi, ini bukan Bapak Ibu sekalian. Iya begitu. Lalu yang ketiga Nabi Allah Daud minta agar kiranya harta jangan mencelakakan Nabi Daud tuh. Jadi
Jadi harta ini bisa mencelakakan. Kenapa? Manusia tidak beranjak dari tempat duduk sebelum ditanya pakar. Pertama ditanya umur, buat apa aja di umur. Kedua ditanya badan sehat, buat apa aja di badan sehat. Ketiga ditanya tentang ilmu, apakah sudah disampaikan apa belum. Yang keempat ditanya tentang apa tadi, tentang harta didapat dari mana, dibelanjakan kemana. Maka Nabi Daud selalu menanya orang terus. Ditanya bagaimana pendapatmu tentang aku, kalau adalah orang baik. Suatu hari yang ditanya malaikat Jibril, menyerupai anak muda, bagaimana anak muda penilaianmu terhadap aku. Katanya anak muda kepada malaikat Jibril, engkau adalah laki-laki terbaik. Tapi ada sedikit yang kurang baik. Apa itu? Engkau makan dari Baitul Mal. Tuh, kalau saya makan Baitul Mal tapi kurang baik, katanya gitu. Maka Nabi Allah Daud nangis, dia minta kepada Allah agar kita diberikan keahlian untuk bikin besi. Adonan dari besi itu, makan dari tangan sendiri, kerjaan dari tangan sendiri, itu lebih luar biasa. Kayak petani itu, alamnya luar biasa tuh. Pokoknya hasil sendiri kayak penjahit, tukang sol, itu luar biasa tuh kalau dia hasil sendiri. Kemudian yang keempat, Nabi Allah Daud minta, yang terakhir ya, yang terakhir ada guru kita nih. Yang terakhir Nabi Allah Daud minta agar kiranya punya tetangga, jangan sampai punya tetangga kalau saya berbuat baik itu nggak disiarin kemana-mana, kalau saya berbuat buruk itu diomongin kemana-mana. Ada nggak Pak Ibu? Jadi Nabi Daud minta tetangga tuh, tapi zaman sekalian tetangga ini adalah apabila kita ini katanya dikatakan baik, tanya tetangganya, Ustaz Munajat, Ustaz Adan, atau yang lain di sini. Ditanya baik apa kagak, tanya tetangganya tuh. Kalau tangganya bilang baik, makanya kita ada 5 orang yang apabila kita remehkan akan susah dunia akhirat, diantaranya tetangga. Maka Nabi majalah Jibril yusini bisnis masalah sunni Jibril. Wasi Jibril wajah anak warisan. Bahwasanya senantiasa malaikat Jibril berpesan perwasiat kepadaku agar kiranya berbaik terhadap tetangga. Dikira tetangga dapat harta waris. Bahkan Nabi katakan, bagaimana pendapatmu tentang perzinahan? Kata ini sahabat udah langsung jawab bahwasanya zina itu diharamkan oleh Allah dan diharamkan sampai hari kiamat. Perlu kau ketahui, kata Rasulullah, berzina seseorang 10 kali di luar tetangganya itu lebih ringan ketimbang sekali sama tetangganya. Kan kadang suka begitu ya, kita melihat tetangga kita rumput lebih hijau dari tetangga kita. Biasanya begitu. Jangan begitu. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang mencuri? Mencuri diharamkan dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Tapi kau perlu ketahui bahwa 10 kali mencuri di luar tetangganya itu lebih ringan ketimbang mencuri di rumah tetangganya. Makanya kita lihat banyakkan nih orang yang namanya nyuri itu jarang orang dekat. Karena itu tadi dosanya luar biasa. Ya mas sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Tadi itu baca Quran tadi saya nggak kupas, atau hadis tadi saya nggak kupas kemalaman. Ya kemalaman karena saya juga ditungguin tuh ada orang kena musibah. Ini beruntun musibah ya mas sekalian. Saya minggu ini aja nanganin orang udah 3 orang. Beruntun dimana 2 hari ini ada lagi. Habis asar tadi meninggal saudari. Jadi artinya di situ mohon maaf yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ya dan juga dapat kita mengamalkannya sehingga kita dapat